kegiatan hari ini, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Mungkin bisa dimulai. Silakan memimpin. Oke. Silakan berdoa minta kepercayaan masing-masing, berdoa. Doa selesai. Oke, mungkin sebelum kita memasuki kegiatan, kita perkenalan dulu ya. Mulai dari sini mungkin perkenalkan nama, terus dari program studi mana, semester berapa, dan dari universitas mana. Oke, kenalin, aku Ron Putra Dalia dari Prodi Matematika semester 3 Universitas Lambung Mangkurat. Lanjut, kenalkan nama saya Bapak Eji dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat semester 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tumarani dari program studi pendidikan bahasa Indonesia. Sekarang sedang menempuh di semester 3 Universitas Lambung Mangkurat. Oke, berarti prodinya beda-beda ya ini ya. Makasih udah meluangkan waktunya. Nah mungkin gantian ke aku. Perkenalkan, nama aku Aldina Zasaria dari program studi Bimbingan Konseling lulusan Universitas Lambung Mangkurat. Oke, di sini kita akan melakukan sebuah kegiatan bimbingan kelompok. Nah, sebelumnya pernah dengar nggak bimbingan kelompok itu apa? Pernah. Ada yang tahu nggak itu kegiatannya gimana? Apa ya, kalau yang aku tahu tuh bimbingan kelompok itu kayak kegiatan yang dilakukan secara berkelompok ya, 1-5 orang lah, dua orang lebih yang bertujuan untuk membimbing. Oke, iya benar kata orang tadi. Jadi bimbingan kelompok itu adalah sebuah layanan bimbingan yang dilakukan kepada seorang individu secara berkelompok, 2 sampai berapa orang terserah, dan tujuannya itu dimaksudkan untuk memungkinkan siswa atau mahasiswa secara bersama-sama guna memperoleh berbagai bahan materi yang diberikan oleh konselornya. Oke, nah mungkin kita sebelum memasuki kegiatan intinya, mungkin kita akan melakukan ice breaking dulu. Jadi ice breaking kita hari ini itu aturannya adalah berhitung secara bergiliran dengan kelipatan 4. Nanti kalau misal berhenti di kelipatan 4, itu ganti dengan menyebutkan nama hewan secara bebas. Ya mungkin karena dimulai dari sini, kita ganti lagi mulai dari sini. Salam. 1, 2, 3, anjing, 5, 6, 7, babi, 9, 10, 11, kelinci. 12. 13. 13. Oke, salah ya, karena ada yang salah. Jadi kita kasih hukuman. Setuju? Setuju. Oke, tadi karena umur yang kena, jadi hukumannya mungkin bisa sebutkan 5 macam karir atau profesi seseorang. Ini bisa disebutkan. Nah, yang pertama guru, yang kedua polisi, yang ketiga tentara, tukang sapu, tukang becak. Tukang sapu sama tukang beca itu karir. Profesi. Profesi. Oh ya, kalau yang bisa dokter sama pengacara. Nah, jadi mungkin keliru ya tukang Nah, beca iya. sama tukang sapu disebut karir. Nanti kita bahas lagi belakangan. Karena SPP-nya sudah, jadi kita lanjut. Nah, di sini dalam kegiatan bimbingan kelompok itu ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Yang paling penting itu adalah asas kerahasiaan. Sudah tahu kan asas kerahasiaan apa? Nah, yang pengen dibahas itu cukup dihabiskan di dalam forum sengaja. Kemudian dalam kegiatan ini juga diharapkan semua anggota kelompok itu bisa berpartisipasi dan berperan secara aktif dalam kegiatannya. Oke, mungkin dalam kegiatan ini kita sepakat dulu waktunya selama 30 menit apa setuju? Setuju. Oke. Jadi kegiatan kita kali ini akan menggunakan metode atau teknik diskusi kelompok, yaitu kita
berdiskusi mengenai topik yang akan dibahas. Jadi topiknya konsep diri dalam meningkatkan kematangan karir. Nah, apakah sudah siap untuk lanjut ke tahap inti berikutnya? Ya. Oke, jadi metode diskusi kelompok ini nanti kakak mempersilahkan kalian bertiga untuk berdiskusi mengenai topik kita yaitu tentang kematangan karir. Jadi nanti diberikan waktu selama kurang lebih 10 menit buat kalian semua berdiskusi. Nanti kakak memantau dari sini ya. Oke, mungkin boleh silakan dimulai berdiskusi. Jadi kan kita sama-sama semester 3 nih. Tapi kan kita beda-beda jurusan, beda-beda prodi. Kalau dari prodi kalian sendiri habis lulus, kalian bisanya jadi apa biasanya? Ya kalau dulu sih kalau di bahasa mungkin bisa jadi guru bahasa, sesuai dengan jurusan juga pendidikan bahasa Indonesia. Itu bisa juga jadi editor, kalau yang meninjau suatu buku sebagainya. Kayak saya juga ada juga kayak jadi mungkin yang banyak sih kebanyakan guru sih ya, guru bahasa. Yang kalau yang bidang lainnya sih kurang banyak tahu kayaknya, cuma yang pasti kayak jadi guru bahasa gitu. Ya, kalau dari saya karena teknologi pendidikan mungkin lebih ke bagian teknologinya tuh. Kalau di sekolah mungkin ke bagian staf atau usahanya, mengurus bagian mahasiswa atau segala macam. Terus kalau di luar sekolah mungkin bisa bekerja di dinas yang bagian komputer segala macam, yang mana dinas ini bisa dinas pendidikan atau dinas lainnya. Nah, mungkin seperti itu. Kalau aku sendiri karena pendidikan matematika, aku nggak banyak tahu sih sebenarnya profesi apa ya selain guru gitu kan. Nah kalau kalian kan tadi ada tuh beberapa di luar dari guru para profesinya. Kalau profesi yang kira-kira kalian impiin sendiri atau yang kalian pengen kejar setelah kalian lulus apa itu kalau boleh tahu? Kalau saya sih yang profesi kayaknya itu pekerjaan. Terserah aja sih apa yang kamu mau lah. Kalau yang dikejar sih kalau yang pekerjaan itu nggak usah maunya profesi itu ke guru gitu. Tapi kalau nggak sih ke sana. Ya, kalau dibilang lanjutnya mau itu lebih ke usaha, buka usaha. Mau itu kayak usaha makanan atau properti. Kamu sendiri? Berarti kalian habis lulus kuliah langsung mau kerja dong ya? Ya. Ya, aku agak beda sedikit sih sama kalian. Aku punya rencana mau lanjut kuliah lagi sih rencananya, karena aku mikir kayak masih fresh graduate gitu kan, biar gak lupa-lupa banget. Karena aku punya target ya minimal bisa jadi dosen sih, amin. Kira itu sih. Cukup menarik. Kalau mau nyambung S2, mau sama di bidang pendidikan matematika atau ada hal lain yang dikejar? Sebenarnya aku nggak tahu ya apakah setelah lulus pendidikan matematika tuh harus ngambil pendidikan matematika lagi buat S2-nya atau gimana. Tapi sebenarnya kalau bisa lintas jurusan ngambil S2-nya, mungkin aku pengen kenal di jurusan yang berurusan dengan sosial ataupun dengan kepribadian gitu loh, kayak BK gitu loh, kayak kakak yang tadi ngajak kita kumpul di sini gitu loh. Soalnya kayak mengenal kepribadian orang tuh suatu hal yang asik gitu loh. Tapi kalau ternyata S2-nya harus sejurusan dengan matematika juga, mungkin aku akan ambil dari itu aja sih. Kalau ada yang keluar negeri kan? Kayaknya semua orang mau nggak sih? Tinggal ada kesempatan dan kemauannya aja sih. Ya, material tuh pasti. Soalnya karir tuh kayaknya nggak bisa jalan kalau nggak ada material juga. Kalau kalian sendiri ada niatan lanjut S2 mungkin selain kerja? Untuk sekarang belum terpikir lanjut S2 karena target dulu S1 terus cari kerja sukses. Nah, untuk itu pikirkan yang
saya sih targetnya nanti S2, cuman mungkin kayaknya lebih banyak pengen dulu gitu. Ya kan tadi kalian banyak tuh, ada yang mau jadi wirausaha, ada yang lanjut S2 jadi dosen nih. Kalian kepikir nggak sih atau masih bingung gitu apa yang disiapkan atau sudah ada yang menyiapkan kayak gitu? Apa rencana supaya karir buatnya tuh kayak lulus gitu, sejalan lulus gitu supaya tercapai? Buat aku dulu, kalau dari aku sebenarnya karena baru semester 3 nih ya, masih banyak tugas dan lain hal, jadi kayak aku belum kepikiran jauh sih. Cuman mungkin kayak cari informasi, mungkin ada beasiswa buat S2 gitu loh ya. Kayak yang kita udah bahas tadi kan bahwa kita lanjutin karir pun material juga salah satu bagiannya. Jadi kayak kalau kita dapat beasiswa itu kan kayak mengurangi lah gitu. Tapi kalau untuk kesiapan yang lain itu belum ada sih, karena aku masih ya udah lagi ngikutin perkuliahan yang aku lagi jalanin sekarang aja. Itu sih. Kalau dari aku sendiri sama aja sih, kayak karena masih semester 3 belajar aja dulu. Tapi kalau karena aku main buka usaha, aku sudah sedikit belajar tentang gimana cara buka usaha, cara teknik marketingnya, supaya usahaku nanti itu sudah teratur dan bisa sukses. Ini kan buat nikah ada yang karirnya nih, ada ini maunya karirnya beliau mau ke usaha kan gitu, tapi beliau jurusan kuliahnya itu dari teknologi pendidikan. Tuh, ini juga tadi ada tujuannya juga ada yang ke sosial gitu, ada yang ke psikologi. Itu kan apakah dari Buan-Pian yang merasa kayak gak enak kan gitu dari jurusan Buan-Pian ini, atau kayak nggak sesuai gitu sama pacaran ya, atau Pian merasa salah arah gitu? Mungkin gimana sih tanggapan? Kalau dari aku sendiri, kalau kuliah ini namanya cari ilmu, Iya. tentang kedepannya itu kan harus sama. Jadi mengalir aja apa yang kita dapatkan, apa kan rezeki sudah diatur juga. Kalau aku sebenarnya kalau dibilang merasa salah jurusan enggak, karena kurang lebih kayak pandangan dia kalau ya udah kalau belajar ya udah belajar aja. Dan sebenarnya matematika itu dulu sempat jadi hal yang favorit gitu loh. Kenapa akhirnya memutuskan untuk ambil jurusan ini? Tapi semakin di perkuliahan kenal sama orang lain, lalulah mulai muncul pikiran tentang kayaknya mengenal tentang ilmu sosial dan BK atau psikologi itu lebih menyenangkan kok gitu. Jadi nggak ada tuh pikiran bahwa aku salah jurusan gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih dari jauh, mungkin ya aku mau saya minta pendapat. Itu kan ada kalau masa depan nih, ke depan kita jalani ada karir sama nikah gitu. Pian lebih mendulukan karir atau nikah? Aku dulu deh ya. Aku kenapa aku pengen jawab dulu karena aku perempuan. Karena banyak orang yang bilang kayak apa sih perempuan itu ngejar pendidikan gitu ya, kayak pada akhirnya akan berakhir di rumah tangga dan lain-lain lah pada produknya. Nah, salah satu alasan kenapa aku pengen ngambil S2 dulu, selain karena aku memikirkan setelah fresh graduate belum lama diam gitu, karena untuk mematahkan opini-opini orang di luar sana tentang bahwa perempuan tuh nggak boleh mengejar ilmunya atau mengejar mimpinya setinggi-tingginya gitu. Karena kita sebagai perempuan juga suatu hari nanti menikah jadi ibu yang harus mengajarkan anaknya gitu. Bahkan kita menikah pun harus punya pengetahuan untuk bisa melengkapi pasangan hidup kita nanti gitu. Jadi ya pastinya jawaban aku pendidikan dulu. Tapi kalau di tengah pendidikan ada orang yang ingin mendampingi aku membersamai pendidikan aku, kenapa tidak? Tapi selama pasangan itu tidak menghalangi pendidikan aku, itu sih. Iya enggak? Sama, pasti karir terlebih dahulu, karena karir itu penting, dan dengan punya karir yang penting pasti nanti kehidupan berkeluarga akan lebih baik. Jadi maksudnya pendapatnya, jadi kita di sini kayaknya menganggap karir itu sangat penting gitu. Walaupun karir itu masa depan kita. Fondasi lah ya sebenarnya. Kita kayaknya bangun fondasi gitu ya. Iya.
Kita belum dengar nih pendapat kamu. Kamu dari tadi nanya aja sama kita. Jawab dong. Kalau pendapat aku sih antara menikah dan karir itu berjalan lurus gitu. Berbarengan, berdampingan. Gimana pun kalau kita mengejar karir, kalau ada pasangan ya enak, kalau nggak ada pasangan ya kita kejar karir kita, mungkin pasangannya belakangan datang gitu. Jadi berbarengan aja kayak gitu. Iya. Soal yang jurusan tadi, kamu kan juga mau berwirausaha toh? Iya sih. Kamu bahasa Indonesia, wirausaha juga nggak jauh nih gitu. Ini. Aku jadi memutuskan memilih pendidikan bahasa ya gimana ya? Pertama aku suka bahasa gitu kan. Pertama itu aku suka gitu walaupun aku tertariknya kalau yang karir itu kewirausahaan gitu. Jadi kita kait-kaitakan aja lah gitu. Kalau yang wirausaha kan perlu komunikasi yang bagus gitu. Jadi saya masuk bahasa gitu. Jadi kayak ada terkait gitu. Jadi ada dari karir yang saya pingin gitu dari jurusan gitu agak walaupun agak beda juga sih nggak di bidang khusus itu cuma mendukung gitu ya. Iya. Mendukung karir saya. Gitu begitu sih kalau dari saya. Iya. Mengenai bahasa apa yang dikuasai? Saat ini masih bahasa Indonesia gitu. Kalau walaupun bahasa asing itu sedikit menguasai cuma ya agak menguasai banyak karena saya suka bahasa Indonesia juga. Wah, kayaknya seru banget nih tadi diskusinya. Kayak banyak banget pembahasan yang dibahas secara dalam ya. Dan mungkin kakak mau tanya nih, jadi kesimpulannya dari hasil diskusi kalian ini apa sih yang kalian dapatkan gitu? Dari Gundula, kalau hasil dari pembahasan yang kita lakukan diskusi tadi ya banyak sih terutama yang dari mendapat pendapat dari mereka sendiri mengenai karir. Kalau belum pahami karir itu kiranya pendapat teman-teman tadi itu sangat penting dimanapun karir nanti yang berperan di masa depan kita kayak gimana kita di masa depan. Sama kan ini kita sekarang umur 19-20an gitu. Jadi kalau kita ke umur yang kira-kira ke umur 30 dan 40 tahun nanti itu kita sudah matang di karir kita. Jadi tadi banyak juga pembahasan dari teman-teman yang menyampaikan bahwasanya perlu dipersiapkan gitu cara-caranya, fokus-fokusnya dipersiapkan. Mungkin itu juga dulu tadi ya manfaat dari diskusi kami kesimpulannya sih. Dari yang lain ada yang mau menyimpulkan lagi? Sebenarnya kurang lebih aja gitu ya udah pokoknya dari percakapan kami tadi dari diskusi kami sama-sama berpendapat bahwa karir adalah hal yang penting dan kayak seolah-olah kayak bagian dari fondasi untuk kehidupan kedepannya. Jadi karena kami di semester 3 mungkin nggak banyak hal yang bisa dilakukan untuk menggapai karir selain mengikuti alur untuk ikut kuliah dengan benar gitu kan. Dan sedikit banyak sudah mulai mempersiapkan cara-cara untuk menggapai impian atau karir yang tadi masing-masing udah kami sebutin. Itu sih dari aku. Sepertinya sudah disampaikan oleh keduanya sama aja. Oke, jadi banyak ya manfaat yang bisa disimpulkan tadi dari hasil diskusi kelompok kalian. Mungkin sih kakak tinggal menjelaskan dikit lagi ya, karena tadi kayaknya sudah beberapa ada yang paham juga. Dan di sini bisa dilihat konsep diri dan luar yang meningkatkan kematangan karir. Karir itu apa sih? Nah, di sini ada penjelasan sedikit. Karir adalah posisi serangkaian pekerjaan dan posisi yang diisi oleh seseorang selama masa sebenarnya. Karir dapat menunjukkan peningkatan dan pengembangan individu pada tingkat yang dicapai selama pekerjaan mereka di organisasi. Contoh karir itu tadi juga sudah disebutkan seperti guru, dosen, tutor, konselor, dan lain-lainnya. Nah, apa perbedaan karir dalam pekerjaan? Tadi ada yang keliru juga disuruh menyebutkan karir malah nyebut tukang beca, terus tukang sapu juga ya. Nah, jadi sini perbedaannya karir itu adalah profesi jangka waktu yang signifikan dalam hidup seseorang. Sedangkan pekerjaan itu adalah tugasnya atau suatu bisnis yang dilakukan seseorang sebagai cara untuk mencari nafkah. Nah, mau nanya, contoh karir itu apa aja sih? Jadi mungkin di sini bisa dilihat ya
Mafia. Oke ya. Oke. Vincenza ya, yang kita tahu ya. Nah, ini ada polisi juga, ada tentara. Oh, sapo loh. Tuh sambil ya. Ada tentara ya. Security kayak banget. Itu tukang sapu cewek-cewek Indonesia. Nah, ada psikiater, psikolog, dokter, macam ada dokter umum, dokter bedah, dokter gigi. Nah, di sini juga diceritakan foto idol karena kenapa? Karena idol itu juga bisa disebut sebagai karir karena itu pekerjaan mereka dalam jangka waktu yang bertahun-tahun kan. Jadi di sini ada tips pengembangan karir atau tips-tips yang perlu disiapkan untuk mencapai pengembangan karir. Yang pertama itu tentukan mimpi besar kamu apa. Jadi tadi juga ada yang sudah berencana kan tadi lulus S1 mau lanjut ke S2, terus lulus S1 udah mau ngejar karirnya sebagai wirausaha dan lain-lain. Terus yang kedua menguraikan mimpi besar menjadi beberapa target yang lebih kecil. Misalnya tadi mimpinya kebesaran, bisa ditargetkan menjadi yang lebih kecil lagi, yang dibawa-bawanya di mana. Terus yang ketiga ada mengembangkan jaringan atau relasi. Yang ini penting, kita perlu membangun relasi dengan banyak orang supaya nanti mempermudah kita, karena kalau banyak relasi itu kan bisa, siapa tahu bisa membantu kita dalam memilih karir. Terus selanjutnya ada mengevaluasi diri juga penting, kemudian meningkatkan skill dan membangun reputasi yang baik. Nah, terima kasih. Mungkin sedikit aja penjelasannya apa tadi sudah dibahas banyak dalam diskusi kelompok kalian. Karena pembahasan kita sudah habis dan kegiatan kita akan berakhir juga. Nah, di sini maka mau tanya apakah kalian mau lagi untuk melakukan pertemuan selanjutnya? Karena rencana kita lanjut dan bisa kita sepakati kapan misalnya. Bisa. Setelah tahun baru. Ya. Kita akan datang. Tahun baru ya. Tahun baru. Oke. Bulan depan atau minggu depan? Tahun depan. Tahun depan. Enggak minggu depan, bulan depan. Enggak. Oke. Nah, Oke. Sepakat ya. sepakat. Karena kegiatan kita hari ini udah mau habis, karena tadi kita mulai dengan berdoa, ini bisa diakhiri lagi dengan berdoa. Siapa lagi yang mau? Oke. Silakan doa kepada masing-masing lah, doa. Doa selesai. Oke, tadi sudah berdoa juga. Di sini sedikit untuk evaluasi, kakak mau minta tanggapan evaluasi hasil dari kalian. Sini ada 3 orang ya. Bisa diisi. Mungkin di kertasnya bisa dilihat itu ada beberapa pernyataan atau angket. Mungkin bisa diisi dulu, ada tulis nama dulu. Udah diisi? Sudah. Karena sudah berakhir kegiatan kita, aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk bisa meluangkan waktunya di dalam kegiatan bimbingan kelompok sehari ini. Semoga apa yang kita bahas di dalam kegiatan ini bisa menjadi manfaat untuk di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Amin.